wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hajrani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023 dengan nomor mahasiswa 229049558. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Sidrap dengan mengampu mata pelajaran komputer akuntansi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 akuntansi dengan materi menerapkan komputerisasi file data akuntansi pada perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan, limpah-limpahnya sehingga masih bisa berkumpul di sini untuk pembelajaran materi komputer akuntansi. Sebelumnya Ibu minta dulu kepada Nak Saifah untuk persiapan sebelum kita memulai pembelajaran. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Amalia ternyata keluar tadi bersama dengan siapa? Jadi semuanya lengkap hari ini? Lengkap. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Yang kita akan pelajari tentunya materi komputer akuntansi, pelajaran yang berhubungan dengan komputer, ya, berhubungan dengan akuntansi yang nanti akan kita padukan bagaimana caranya menghasilkan laporan keuangan menggunakan komputer. Tapi sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita ice breaking dulu supaya lebih siap dalam belajar. Masih ingat kalau Ibu mengatakan topik 1? Iya, Bu. Oke. Mari kita ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran. Seperti biasa, kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus mulai dari tepuk 1 sampai dengan tepuk 5. Kalau Ibu mengatakan tepuk 1, yes. Oke, lanjut. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo belajar. Luar biasa, beri aplaus. Ananda semua sudah ada bekal seperti apa itu komputer akuntansi. Sekarang kita akan memfokuskan aplikasi dari komputer akuntansi apa yang sebaiknya digunakan. Ya, kalau kita tadinya mengetahui bahwa komputer itu bagusnya digunakan untuk memudahkan dalam penyelesaian laporan keuangan, sekarang kita mau pelajari aplikasi apa yang cocok digunakan dalam memudahkan kegiatan akuntansi. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Ini gambarnya Ibu kutip dari sebuah kantor perbankan. Ibu tidak usah sebutkan namanya, ya. Kira-kira beliau ini sedang mengerjakan apa? Ya, laporan. Sedang mengerjakan apa dulu? Mengenai detailnya di belakang. Sekarang yang nampak ini beliau ini sedang mengerjakan apa? Laporan, ya. mengoperasikan komputer. Di
sini kita bisa melihat bahwa dalam dunia kerja orang menggunakan yang namanya komputer. Yang tentunya pasti akan berbeda. Setiap pekerjaan mungkin akan berbeda aplikasi yang digunakan. Contoh, untuk perbankan pasti ada aplikasinya tersendiri dalam memudahkan penyelesaian kegiatannya sehari-hari. Begitu juga yang suka edit foto, ada juga aplikasi yang digunakan. Begitu juga yang suka membuat semacam baleho, ya, membuat stempel, membuat nota, dan kegiatan yang ada di perusahaan biasanya menggunakan komputer yang sesuai dengan yang dibutuhkan dari pekerjaannya. Kalau kita jurusan akuntansi, kita menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Mayor Accounting. Apakah Mayor Accounting ini merupakan satu-satunya aplikasi komputer akuntansi? Tidak. Kira-kira aplikasi apa saja yang kalian ketahui? Ada Excel, apalagi? Sahir Accounting. Sahir Accounting, bagus. Ada Accurate. Iya, ada Accurate dan beberapa aplikasi komputer akuntansi perusahaan dagang. Membuat data perusahaan yang baru, kemudian ekspor membuka data contoh, bagus. Jadi ada memang data file yang sudah disiapkan oleh aplikasi Mayor sebagai contoh perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi Mayor yang bisa dilihat pada ekspor itu. Selanjutnya, what's new digunakan untuk melihat membuka file HTML. Jadi harus terhubung dengan internet. Untuk apa? Untuk mengupgrade atau melihat fitur-fitur terbaru dari aplikasi dan exit digunakan untuk keluar dari aplikasi. Ini adalah fitur antar mata. Lanjut. Nah, di sini ada fitur utama lagi. Materi kita yang keempat, fitur utama atau modul pada Mayor yang akan kita gunakan dalam kegiatan pencatatan,
ya. Kalau di akuntansi manual namanya pencatatan, kalau kita namanya pengentrian. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang akan kita entry, maka akan dimasukkan ke modul-modul yang memang khusus digunakan untuk mengentry transaksi tersebut. Di mana di dalamnya ada menu apa? Seperti yang terlihat pada gambar ini ada akun, betul. Kebetulan di sini sudah bagus semua hasil pekerjaannya, ya. Akun dari akun ini hampir sama dengan yang digunakan. Luar biasa hasil yang kalian tampilkan, hampir sama dengan yang ada di aplikasi. Jadi ini supaya lebih mudah mengingat bahwa fitur-fitur dari aplikasi Mayo itu ada yang seperti ini. Jadi ada akun, ada banking, ada sales, ada handling, ada purchase, ada payroll, inventory, dan lain-lain. Dan sekarang Ibu akan meminta kalian nantinya menjelaskan transaksi-transaksi apa sih yang masuk ke dalam menu akun, apa saja yang dimasukkan ke dalam menu banking, ya. Jadi nanti kita akan berbagi kelompok untuk kalian mendiskusikan tentang menu-menu ini. Oke, berikut ini Ibu sudah punya sebuah tayangan video yang nantinya akan menjelaskan dari fitur-fitur dari aplikasi Mayo Accounting. Mengenal fitur-fitur dari aplikasi Mayo Accounting versi 19. Fitur-fitur aplikasi dari Mayo Accounting versi 19 biasanya Pokoknya masing-masing. Selanjutnya dari yang kalian diskusikan nanti akan dipresentasikan. Paket yang kita gunakan tentunya yang dari ini ya, Bapak Bimo Suciono. Di samping mengerjakan LKPD, itu akan membagikan beberapa alat peraga, yang mana dari alat peraga ini adalah bagian dari menu aplikasi Mayo yang akan kalian diskusikan dengan temannya, ya. Jadi tadi ada anggota kelompoknya, boleh dari kelompok yang lain bergabung dengan teman kelompok yang satunya, karena Ibu akan membagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok akan membahas nantinya apa-apa sih yang transaksi dimasukkan ke dalam aplikasi purchase, kemudian transaksi apa saja atau apa sih kegunaan dari menu banking, kemudian akun dan inventory. Jadi ini saja yang kita bagi. Kalian mencari penjelasannya boleh mencarinya di internet, ya. Silahkan dibuka Google Chrome-nya untuk mencari sekiranya di buku paket itu kurang melengkapi. Oke, cukup waktu yang disediakan. Ibu meminta kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok akun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akun ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Felina dan Bia Ramadhani. Yang digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukkan saldo awal akun serta mencatat transaksi jurnal umum. Dari penjelasan kami, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani dari kelompok purchase. Pertanyaan saya adalah transaksi apa saja yang bisa masuk di akun? Terima kasih atas pertanyaannya. Transaksi yang bisa masuk ke dalam akun yaitu transaksi yang tidak tercover di dalam modul-modul lain atau fitur yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok banking akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh rekan saya Yulita, Zahri, dan Safia Muhammad.
kita dipersilakan. Banking fungsinya untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan, beban sewa, listrik, telepon dan sebagainya. Adapun fitur-fiturnya: 1. Spend money untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha. 2. Receive money untuk mencatat transaksi penerimaan uang. 3. Prepare bank cost untuk mencatat proses pencairan cek. 4. Bank register untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambah transaksi per. Itulah hasil presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Rani lagi? Iya, silakan Rani. Perhatikan, yang bertanya lebih dari satu kali akan mendapat poin khusus, mendapat poin lebih ya. Apa kegunaan banking? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kegunaan banking adalah untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan, beban listrik, telepon dan sebagainya. Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beryakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Purchase akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Purchase adalah salah satu jenis jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian, pembayaran hutang, retur pembelian, dan penerimaan kas. Dari hasil diskusi kami tadi, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Syefa Bidya dari kelompok inventory. Saya ingin bertanya, coba sebutkan contoh dari transaksi pembelian. Transaksi pembelian yaitu pembayaran hutang dan retur pembelian. pembayaran hutang dan retur pembelian. Ibu menambahkan bahwa di Purchase tidak hanya dimasukkan pembayaran hutang dan retur pembelian, tetapi semua yang terkait dengan pembelian. Apakah itu pembelian tunai ataupun pembelian kredit. Jadi dalam catatannya. Oke, ada pertanyaan lain untuk Purchase ini? Ada. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yulita Solutin, perwakilan dari kelompok banking. 1. Apa kegunaan dari fitur Purchase yang dimiliki oleh program Mayop? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kegunaan fitur Purchase yaitu berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak bukti transaksi serta laporan analisis pembelian barang atau jasa. Terima kasih atas kesempatannya. Bila dilihat serta berkaitan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok inventory akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan saya Syefa Bidya sebagai moderator dan Nur Rahmadani dan Reski Amelia sebagai anggota. Menu Comment Center digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pengukuran harga pokok penjualan, menghitung stok fisik penjualan. Adapun barang dan jasa yang dicatat pada Comment Center ini adalah barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sebelum saya menutup presentasi dari kelompok kami, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman sekalian ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Julian. Perkenalkan, saya Yati dari kelompok Akun ingin bertanya. Transaksi apa saja yang terdapat dalam inventory? Barang yang biasa yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Betul. Jadi semua yang terkait dengan persediaan barang dagang itu
input ke dalam inventory. Oke, ada pertanyaan lain untuk kelompok inventory? Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup presentasi dari Ananda semua. Luar biasa hasil presentasinya. Beri aplaus buat semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat data perusahaan yang baru. Ibu akan menampilkan sebuah video lagi bagaimana langkah-langkah dalam menginput atau membuat data perusahaan yang baru pada aplikasi Mayo Accounting. Demikianlah tadi tayangan dari langkah-langkah dalam membuat sebuah file dalam aplikasi Mayo Accounting. Untuk materi yang terakhir ini insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yang mana sesuai dari yang ditampilkan, buka bukunya halaman 50. Membuat data perusahaan yang baru PD Subur, ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan pada video tadi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu berharap apa yang Ibu tadi sudah sampaikan mulai dari jam pertama sebelumnya, kalian bisa dapat sesuatu tentang apa itu komputer akuntansi, apa kelebihan dan kelemahan dari komputer akuntansi, fitur-fitur, mengenal fitur-fitur dari aplikasi Mayo Accounting, dan insya Allah dengan waktu ke waktu kalau kita belajar membuka file baru, insya Allah akan lebih terbiasa dalam menggunakan aplikasi Mayo Accounting ini. Ingat ada PR-nya ya, untuk membuat sebuah file data perusahaan. Bisa dikumpul mungkin LKPD-nya tadi yang dikerja juga. Jadi tadi hasil presentasi itu sudah ambil nilainya, dan ini akan ditambahkan dengan nilai LKPD yang insya Allah akan dibagikan insya Allah hasilnya minggu depan. Karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, maka kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam.